Maksud kamu apa? Xie menatapnya dengan curiga. Gu Yue berkata, kurasa kamu bisa dianggap laki-laki. Suaranya terdengar jengkel. Apakah kamu mengatakan kamu memperlakukan saya seperti saya adalah seorang gadis sebelumnya? Gu Yue terkikik, kilatan di matanya. Kamu bisa mengambilnya sesuka kamu. Kemudian, Su Xiaoyan mendekati Xie dan menempel di lengannya. Jadi kami sebenarnya sekelompok saudari. Aku tidak akan tahu jika kakak besar Gu Yue tidak memberitahuku. Petik 2. Dia memutar matanya dengan putus asa, bibirnya terjepit saat dia melepaskan lengannya. Kalian para gadis selalu menggangguku. Saya yakin Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengacaukan Wulin. Oh, terserah. Saya lapar sekarang. Kalian berdua jaga dia saat aku sarapan. Apakah Anda ingin saya mengembalikan sesuatu? Petik 2. Gu Yue mengangguk. Saya ingin daging, roti kukus, jus, dan yogurt. Oh iya, beberapa sayuran juga. Petik 2. Su Xiaoyan menghitung dengan jarinya saat dia berkata, saya ingin roti, selai, yogurt, dan telur goreng. Sebenarnya, buat itu 2. Ya, lagi pula aku masih bertumbuh. Petik 2. Xie berkata, ya, tumbuh bulat seperti telur goreng. Dia cukup tahu untuk lari setelah komentar tajamnya, melarikan diri sebelum Su Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meletus. Tidak lama setelah liburannya, ada ketukan di pintu. Dia kembali begitu cepat. Su Xiaoyan bergumam saat dia berjalan ke pintu. Namun, ketika dia membuka pintu, orang di luar itu adalah wanita berambut putih kemarin, bukan rekan satu timnya. Oh itu kamu, Bibi, di mana Guru Wu? Su Xiaoyan bertanya. Shen Yi memasuki ruangan. Gurumu baik-baik saja. Dia hanya mengurus beberapa hal untuk Anda semua di akademi sekarang. Apakah kaptenmu sudah bangun? Petik 2. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Belum. Sebuah desahan keluar dari bibir Shen Yi. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Saat dia sadar, aku akan membawamu kemana-mana. Petik 2. Bingung, Su Xiaoyan bertanya, kamu membawa kami. Tapi itu sudah terlambat. Petik 2. Shen Yi menampilkan senyum tipis saat dia mengacak-acak rambut Su Xiaoyan, sama seperti yang dilakukan Wu Zhangkong dengannya sehari sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Guru Anda telah menyelesaikan masalah. Tes Anda mungkin sedikit lebih sulit, tetapi Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Kami akan berangkat setelah kaptenmu bangun. Petik 2. Betulkah? Itu luar biasa. Guru Wu adalah yang terbaik. Su Xiaoyan melompat kegirangan. Meskipun mereka telah mengorbankan ujian untuk Tang Wulin, memiliki keduanya masih yang terbaik. Kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini akan menjadi tragedi. Gu Yue menatap Shen Yi dengan heran. Dia tidak mengharapkan kesempatan kedua dan seolah-olah gunung yang berat telah terangkat darinya. Di kamar kecil, Tang Wulin tetap berendam di bak mandi. Air telah kehilangan sebagian panasnya, tetapi masih hangat. Kabut emas berkumpul di udara, menyelimuti tubuhnya dalam kabut yang bercahaya. Apakah saya berhasil? Di dalam dunia spiritualnya, Tang Wulin menemukan dirinya di aula mistis sekali lagi. Dibandingkan dengan segel pertama, segel kedua jauh lebih mudah dibuka. Setelah sensasi awal direbus hidup-hidup, dia menjadi terbiasa dengan rasa sakit, merasakan darahnya mengamuk di seluruh tubuhnya saat yang terakhir berubah. Sejak saat itu, prosesnya tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian, sensasi misterius memenuhi dirinya. Sama seperti pertama kali, inderanya telah tumpul ke titik di mana memahami situasinya tidak membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah menghancurkan sesuatu di dalam tubuhnya, rahang bahaya mendekatinya. Saat segel pertama dibuka, dia telah menahan rasa sakit yang tak terkatakan, seolah-olah seluruh tubuhnya berada di ambang ledakan, sedemikian rupa sehingga kematian akan menjadi pelepasan yang manis. Namun kali ini, segalanya berbeda. Sementara dia merasakan sesuatu memenuhi tubuhnya, dia tidak merasa seperti meledak di jahitannya. Kemiripan rasa sakit adalah gambaran hampa dari dirinya sendiri. Itu benar, kamu telah berhasil, kata Old Tang, penuh kepuasan. Old Tang muncul di dekatnya dalam sekejap cahaya, tubuhnya lebih jernih dan lebih mirip manusia dari sebelumnya. Old Tang tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berkata, bagus. Itu tidak sesakit pertama kali. Petik 2. Old Tang berkata, itu karena kamu lebih siap kali ini. Baik tubuh dan kekuatan jiwa Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam 3 tahun terakhir, terutama karena kekuatan jiwa Anda dikompresi oleh metode kultivasi baru Anda. Itu telah menyempurnakan meridian Anda dan meningkatkan beban yang dapat mereka tanggung.
Kamu juga menemukan item spirit berkualitas tinggi kali ini. Semua faktor ini memudahkan proses. Petik 2. Tang Wulin bersukacita, bagus sekali. Saya tidak membuang waktu saya. Oh Tang, apa yang berubah dengan tubuhku kali ini? Aku ingat saat itu kamu bilang akan ada kejutan yang menyenangkan untukku. Petik 2. Benar, ada kejutan, kata Old Tang. Tapi Anda harus mengalaminya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengkhawatirkannya untuk saat ini dan sebagai gantinya fokuslah untuk memecahkan segel ketiga dalam waktu dekat. Petik 2. Tang Wulin tertawa. Bukankah tenggat waktu ketika saya 20? Saya masih punya waktu 6 tahun sampai saat itu. Itu banyak waktu untuk bersiap. Petik 2. Old Tang sepertinya mengangkat alis. Siapa bilang batas waktu 20 tahun untuk meterai ketiga? Tang Wulin balas menatap datar. Tapi bukan. Tenggat waktu harus berjarak 5 tahun, dan saya telah memecahkan segel kedua 1 tahun lebih awal. 5 tambah 15 adalah 20 tahun. Petik 2. Old Tang menggelengkan kepalanya. Tidak, itu belum dihitung. Segel Anda berikutnya harus dibuka pada saat Anda berusia 16 tahun. Dengan kata lain, Anda memiliki 3 tahun tersisa. 15 tahun adalah yang terakhir untuk segel kedua, dan semakin awal Anda membuka segel, semakin mudah segel selanjutnya. Hitung mundur untuk membuka segel berikutnya segera dimulai setelah Anda memecahkan segel sebelumnya. Jadi, Anda punya waktu 3 tahun untuk bersiap. Petik 2. Tang Wulin berdiri tercengang. Apa kau memberitahuku waktu antar segel akan terus menyusut? Old Tang berkata, itu benar. Ini semakin pendek setiap kali. Kamu akan berada di bawah banyak tekanan mulai sekarang. Petik 2. Pengungkapan yang mengejutkan ini menghapus senyuman dari wajah Tang Wulin. Jika waktu semakin pendek setelah setiap meterai dan ada 18 meterai, lalu berapa banyak waktu yang akan saya miliki untuk segel selanjutnya? Dan jika saya gagal menghancurkan segel, saya mungkin akan mati. Berapa jumlah waktu minimum yang saya miliki untuk membuka segel di masa depan? Old Tang berkata, waktu persiapanmu akan dipersingkat 3 bulan setiap kali. Setelah meterai ke-9, Anda hanya memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan masing-masing. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas panjang. 1 tahun per meterai setelah meterai ke-9. Bisakah saya mengaturnya? Dia mungkin telah mematahkan 2 segel, tapi baru sekarang dia menyadari betapa mengancamnya mereka. Saya akan memberitahu Anda apa yang Anda butuhkan untuk segel Anda berikutnya. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa semakin banyak kekuatan tubuh dan jiwa Anda berkembang dalam 3 tahun ke depan, semakin mudah pelepasannya. Anda akan menghadapi kesengsaraan jika Anda tidak siap, dan Anda bahkan mungkin. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mengerti apa yang disiratkan oleh Old Tang. Beberapa item roh muncul di benaknya. Dia pertama kali memeriksa prefiks mereka, dan merasa lega menemukan bahwa itu adalah item roh 1000 tahun. Jika itu adalah item 10.000 tahun, dia akan menyerah saat itu juga. Kamu bisa pergi sekarang. Terus bekerja keras. Petik 2. Dunia sebelum Tang Wulin mencair, memudar menjadi ketiadaan. Dingin. Matanya terbuka lebar, terkejut karena air mandi telah mendingin secara signifikan. Tetap saja, itu menyegarkan baginya. Tang Wulin melihat ke bawah untuk memeriksa tubuhnya tetapi tidak melihat perubahan drastis. Kemudian, kebutuhan mencakar yang mendalam di dalam perutnya mengarahkan pikirannya ke tempat lain. Saya kelaparan. Sudah berapa hari ini? Keluar dari bak mandi, dia mengeringkan dirinya sendiri dan dengan cepat berpakaian, terburu-buru untuk menghilangkan rasa laparnya dengan makanan. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar kecil, dia hampir melompat ketakutan. Alih-alih Wu Zhangkong, 4 orang duduk di ruangan itu, salah satunya adalah wanita berambut putih yang tidak dikenal. Dia tidak pernah melihatnya selama perjalanannya ke Skysia City bertahun-tahun yang lalu. Kamu akhirnya bangun. Xie melompat ke arahnya. Jadi saya bangun tepat waktu. Melihat mereka, harapannya meningkat. Seharusnya masih ada waktu sebelum ujian, jika tidak, rekan satu timnya tidak akan ada di sini. Xie menggerutu, apa maksudmu, pada waktunya? Kami sudah terlambat. Petik 2. Hah. Tang Wulin sangat terkejut, dia bahkan melupakan rasa laparnya. Ayo pergi. Shen Yi berdiri, menatap Tang Wulin dengan penuh makna sebelum berjalan keluar. Su Xiaoyan dan Gu Yue juga bangkit, yang pertama berseri-seri padanya sementara yang terakhir memiliki ekspresi apatis. Hanya, matanya jauh lebih ekspresif, perhatian masih melekat di kedalamannya. Tang Wulin mengangguk kepada mereka, lalu menoleh ke Xie.
Siapa itu? Xie menjawab, dia adalah teman Guru Wu dari Shrek. Kami sudah terlambat 3 jam, Guru Wu sedang membantu kami di akademi sekarang, jadi kami harus bergegas, jika tidak, kami mungkin kehilangan kesempatan. Petik 2. Maafkan saya. Ini semua salahku. Tang Wulin merosot karena malu dan menundukkan kepalanya. Kekikirannya telah memulai efek domino, dari menunda evolusi garis keturunan hingga menahan rekan satu timnya dan mungkin kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dan semua ini, hanya demi menghemat uang. Xie terkekeh. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Ketika Anda melindungi kami di garis depan sepanjang waktu, pernahkah kami mengucapkan terima kasih? Bagaimana tubuhmu? Bagaimana hasil meditasi mendalam Anda? Petik 2. Tidak dapat memberitahu Xie tentang segelnya, Tang Wulin hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa hebat. Dia menyadari bahwa, selain kelaparan, dia dalam kondisi baik. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh. Dia memperkirakan itu ada di sekitar peringkat 27 atau peringkat 28 sekarang. Sama seperti pertama kali, kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak. Meskipun rasa lapar masih menyelimuti pikirannya, dia merasakan bahwa tubuhnya telah diperkuat sepertiga dan, ketika mempertimbangkan kekuatan fisiknya yang sudah sangat besar, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Apa yang benar-benar dia nantikan, bagaimanapun, adalah bagaimana kekuatan garis keturunannya telah berevolusi, serta kejutan yang dibicarakan oleh Old Tang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengujinya. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tang Wulin bertanya pada Xie. Xie menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat itu, Gu Yue mengulurkan tas ke Tang Wulin. Dia menerima tas itu, langsung tahu apa itu hanya dari berat dan rasanya. Itu adalah roti kukus dan daging. Mereka tidak spektakuler, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak berterima kasih pada Gu Yue. Meskipun mereka telah menjadi terasing dalam 3 tahun terakhir, mengalami situasi hidup atau mati bersama adalah ikatan yang tidak akan pernah putus. Terima kasih tidak diperlukan untuk masalah sepele seperti itu. Itu 3 roti kukus dan 1 porsi daging. Baunya tidak terlalu menggugah selera, tetapi saat-saat yang sulit membutuhkan tindakan putus asa. Tang Wulin melahap makanan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan sehingga tidak ada orang di seluruh benua yang berani mengatakan bahwa mereka adalah orang nomor 1 dengan kecepatan makan di hadapannya. Tidak ada satupun remah yang tertinggal pada saat mereka mencapai lantai pertama. Shen Yi mengemudi di sini. Mobil jiwanya yang ramping dan hijau tua diparkir di depan. Masuk, kata Shen Yi saat dia duduk di kursi pengemudi. Xie duduk di belakang tetapi segera diseret dan dipaksa ke depan oleh Gu Yue. Su Xiaoyan, duduk di samping jendela di kursi belakang, menutupi tawanya dengan tangan. Tang Wulin duduk di dekat jendela seberang, Gu Yue terjepit di antara mereka. Xie diam-diam mengutuk. Gu Yue terlalu mengontrol, memonopoli Wulin untuk dirinya sendiri. Gu Yue tetap tanpa ekspresi meskipun tindakannya, tetapi Tang Wulin sudah lama terbiasa dengannya. Dia bisa melihat betapa dia peduli hanya dengan fakta bahwa makanan yang dia berikan padanya, meskipun sedikit, sudah cukup untuk sementara mengurangi rasa laparnya. Gu Yue menyenggolnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa dia menawarinya kotak jus. Hati Tang Wulin menghangat dengan gerakan itu. Dia tersenyum padanya, sebelum segera meminum jusnya. Kebahagiaan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menutupnya untuk beristirahat. Keduanya duduk bahu-membahu, suasana nyaman dan damai di antara mereka saat lengan dingin Gu Yue menekan lengan hangat Tang Wulin. Shen Yi mengemudi dengan cepat tapi mulus, reaksinya tepat. Dia menangani mobilnya dengan keterampilan, tidak memiliki gerakan yang tidak perlu sehingga bisa menampilkan kecepatan penuhnya. Pemandangan melintas di luar jendela. Ini adalah pertama kalinya kelas 0 melihat seluruh kota Shrek. Kota itu terlalu ramai dan raksasa. Ketika Tang Wulin pertama kali meninggalkan kota Glorybound, dia mengira kota Issea terlalu berlebihan untuk dilihat, seluruh dunia itu sendiri. Dan sekarang, dia merasakan hal yang sama tentang kota Shrek, hanya saja, kali ini, dia membandingkan dengan Issea City. Ini benar-benar kota nomor 1 di benua itu. Dengan kecepatan Shen Yi, mereka tiba di Akademi Shrek yang legendaris dalam waktu 1 jam. Tembok kota kuno yang melampaui penglihatan mereka menjulang di atas mereka seperti naga besar yang melingkari akademi, polos dan tanpa dekorasi bahkan tanpa papan nama untuk menandai lokasinya. Kerumunan besar saat ini berkumpul di luar gerbang. Itu adalah lautan orang yang gaduh karena kebisingan dan kegembiraan.
Bukannya masuk melalui gerbang depan, Shen Yi melaju ke samping. Setelah 7 atau 8 belokan, mereka menemukan diri mereka di depan tembok lagi dan di depan sebuah gerbang kecil. Shen Yi menekan tombol dan gerbang terbuka, menunjukkan jalan baru dan mobil jiwa berbelok ke jalan. Gerbang ditutup di belakang mereka. Lingkungan baru mereka damai dan tenang seolah-olah dengan melewati pintu itu mereka telah memutuskan koneksi mereka ke dunia luar dan memasuki era yang sudah lama berlalu. Apakah kita sekarang di Akademi Shrek? Xie bertanya pada Shen Yi. Shen Yi mengangguk. Ini adalah Akademi Shrek, atau seperti beberapa orang menyebutnya, kota dalam Shrek. Itu adalah kota Shrek yang asli, tetapi setelah kota itu berkembang, itu menjadi bagian dari Akademi. Seluruh kota dibangun untuk kepentingan Akademi, jadi inilah inti kota sekaligus tempat siswa belajar. Hanya mereka yang diakui oleh Akademi yang diizinkan memasuki kota dalam Shrek. Petik 2. Mobil tidak melambat sedikit pun saat dia menjelaskan, terus melaju menuju inti Akademi. Karena kamu terlambat, ujianmu akan lebih sulit dari biasanya. Anda akan diuji pada hal yang sama, tetapi akan memiliki lebih sedikit waktu untuk menyelesaikannya dan bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat selama seluruh proses. Selain itu, jika Anda lulus, Anda hanya akan menjadi siswa yang bekerja. Petik 2. Siswa yang bekerja. Apa itu? Tang Wulin bertanya. Shen Yi berkata, artinya Anda harus membayar sendiri biaya untuk menghadiri Shrek. Hah, rasa takut mencengkeram Tang Wulin hanya dengan menyebutkan menghabiskan uang. Xie tertawa dan berkata dengan bangga, tidak apa-apa. Kapten kami pandai menghasilkan uang. Aku yakin dia akan membantu kita. Petik 2. Tang Wulin tidak berdaya untuk membalas. Dialah yang menempatkan mereka dalam kesulitan ini. Shen Yi berkata, kamu tidak membayar uang sekolah, tetapi bekerja untuk sekolah untuk membayar uang sekolahmu. Apakah menurut Anda Akademi Shrek kekurangan uang? Siswa normal semuanya hadir secara gratis. Petik 2. Kerja. Suasana hati Tang Wulin terangkat saat dia mendengar ini. Dia tidak pernah menjadi orang yang mundur dari kesulitan. Xie, di sisi lain, membuat ekspresi masam saat kata-kata keluar dari mulutnya. Apa pekerjaan? Tanya saya lagi jika Anda lulus. Masih terlalu dini bagimu untuk mengetahuinya. Mobil melaju dengan kecepatan siput, alun-alun raksasa segera terlihat. Tanah di alun-alun itu terbuat dari batu abu-abu pucat, yang lebih besar dari batu hitam yang membuka jalan. Ada bangunan dengan ketinggian yang sama dan arsitektur kuno yang diatur di sekeliling setengah alun-alun melingkar. Hanya dengan menggunakan mata mereka untuk memperkirakan, kelas 0 dan Shen Yi menentukan bahwa alun-alun itu setidaknya berdiameter 1 kilometer. Bangunan-bangunan itu terbuat dari batu, dengan berbagai ukiran di dalamnya. Berada dalam setengah lingkaran bangunan adalah alun-alun, dan di tengah alun-alun ada kolam buatan melingkar dengan diameter sekitar 100 meter. Di tengah air mancur berdiri sebuah patung megah. Ketika Tang Wulin menyadari identitas patung itu mirip dengan yang ada di Tangsek, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Seperti aslinya, karya seni itu menampilkan satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Tang San, pendiri Sekte Tang. Itu adalah pendiri Pagoda Roh, penguasa paviliun Dewa Laut di Shrek di era itu. Roh Es Douluo, Huo Yuhao. Dia diukir sebagai pusat dan sosok yang dihormati, roh-roh agung yang mengelilinginya seolah-olah mereka adalah penjaganya. Spirit Ice Douluo Huo Yuhao adalah satu-satunya makhluk di zamannya yang naik ke dewa. Bahwa patungnya dapat ditemukan di sini adalah kesaksian atas pengaruhnya yang besar. Patungnya ada di Sekte Tang, Pagoda Jiwa, dan bahkan di sini. Mata Tang Wulin berbinar kagum. Ini adalah Spirit Ice Plaza. Dibangun 10.000 tahun yang lalu ketika Akademi Shrek mulai berkembang menjadi tempat yang sekarang menjadi pusat kota. Saat ini gedung sekolah utama untuk pelataran luar berada di sini. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, itu dinamai dari Roh Es Douluo yang mengguncang dunia, Huo Yuhao. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang legendanya, jadi saya akan berhenti di situ. Ayo masuk ke gedung sekolah sekarang. Setelah penjelasan sederhananya, Shen Yi membawa mereka menuju lingkaran bangunan. Dengan setiap langkah lebih dekat ke bangunan, pahatan yang diukir di permukaan bangunan menjadi lebih mudah dilihat. Ini semua adalah patung murid pelataran inti. Setiap siswa yang masuk ke pelataran dalam akan memiliki patung yang dibentuk sesuai dengan dirinya, untuk memperingati serta sebagai bukti sejarah Shrek, Shen Yi menjelaskan ketika dia melihat keajaiban di mata mereka. Tanpa membiarkan mereka mengagumi seni lebih jauh, Shen Yi menggiring mereka ke dalam gedung. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah ukurannya.
Langit-langit menjulang di atas mereka setidaknya setinggi 10 meter, terlepas dari kenyataan bahwa bangunan itu memiliki 6 lantai. Ada ilustrasi bagus yang ditarik ke dinding dan langit-langit berkubah, yang menyebabkan penonton berhenti dan menatap, kewalahan oleh kemegahan. Meski begitu, pemandangan seperti itu tidak norak sama sekali, dan mampu mempertahankan suasana elegan. Sen Yi berbicara sambil berjalan. Gedung ini bernama House Shrek. Mural di dinding dan langit-langit merinci 20.000 tahun sejarah kami. Sangat bergengsi. 20.000 tahun sejarah. Sebuah yayasan yang tersebar di berbagai era benar-benar menakjubkan. Keempat siswa kelas 0 merasakan dorongan untuk bersujud sebelum sejarah keindahan ini. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Akademi Shrek dikenal sebagai kuil suci para master jiwa. Bepergian ke Akademi Shrek seperti berziarah. Jika mereka cukup beruntung untuk belajar di sini, mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Saat rasa malunya semakin berat, darah Tang Wulin mendidih, tangannya mengepal dan buku-buku jarinya bersinar putih. Saya hampir membuat rekan satu tim saya ketinggalan ujian Shrek. Kita semua harus masuk ke sini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Akademi Shrek, hanya sekedar merasakan kemuliaan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia harus memasukinya. Tidak ada seorang master jiwa yang bisa menahan godaan Akademi Shrek. Setelah melewati area beratap kubah, mereka menaiki tangga dengan jendela melengkung di setiap sisinya, yang memberikan pemandangan halaman di luar. Ada tanaman yang disimpan dalam bentuk terbaik di seluruh lapangan hijau, dan di sisi lain ada struktur batu yang mirip dengan satu kelas 0. Semua yang terlihat adalah bagian dari rumah Shrek, yang menggambarkan seberapa besar bangunan itu. Bangunan setengah lingkaran tempat mereka pertama kali diperkenalkan hanyalah puncak gunung es. Bahkan istana kekaisaran dari era yang sudah lama hilang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan bangunan ini. Tidak heran Sen Yi berkata Shrek tidak kekurangan uang. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun sesuatu yang begitu besar? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Membenamkan diri di lingkungan terasa luar biasa. Setelah melewati 2 koridor lagi, mereka tiba di aula bundar. Langit-langit kubahnya membentang setinggi 20 meter. Selain itu, ada mural yang dilukis di langit-langit seperti aula sebelumnya. Saat kelas 0 mengamati lukisan mendetail, tubuh mereka gemetar, lutut tertekuk di bawah mereka. Meskipun jarak 20 meter memisahkan mereka dan lukisan dinding, rasanya seperti gunung membebani bahu mereka. Ada naga hitam besar di lukisan dinding. Matanya bersinar keemasan, bahkan lebih mencolok dengan latar belakang wajah kayu hitamnya, dan sayapnya terbentang lebar. Cahaya ungu meledak dari tubuhnya. Itu jelas lukisan, tapi jelas sampai mengaburkan garis antara fiksi dan kenyataan. Setiap skala naga dapat dihitung tanpa kesulitan, tanpa kehilangan satu pun. Lukisan dinding itu memberikan tekanan yang tak terbendung pada penonton, seolah ruangan itu sendiri runtuh di bawah kekuatan naga. Dibandingkan dengan rekan satu timnya, reaksi Tang Wulin lebih tenang. Ketika tekanan yang tak terlihat berusaha untuk mendominasi dirinya, darahnya meraung beraksi, dengan sombong menyangkal kekuatan naga hitam dan memberinya semangat. Dia berhasil berdiri tegak di depannya, tidak terpengaruh. Keberanian Gu Yue hampir menyamai keberaniannya. Setelah beberapa saat gemetar dan terkejut, dia mendapatkan kembali dirinya. Su Xiaoyan dan Xie Xie, sebaliknya, sangat terpengaruh. Su Xiaoyan gemetar dan hampir pingsan, wajahnya pucat karena syok. Xie Xie berada dalam kondisi yang lebih buruk. Lututnya langsung menyerah, tetapi dia ditangkap oleh Tang Wulin sebelum dia jatuh ke tanah. Sensasi aneh menyelimuti dirinya saat dia bersentuhan dengan aura kaptennya, menghilangkan rasa takutnya yang cukup sehingga dia bisa berdiri teguh lagi. Pada waktu yang tidak diketahui, Sen Yi telah menghilang, meninggalkan keempat siswa itu sendirian. Gelombang demi gelombang tekanan menghantam mereka, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Alis Tang Wulin berkerut, dia bisa merasakan Xie Xie gemetar dengan setiap gelombang tekanan, mendekati titik keruntuhan. Tersadar dari pingsannya, Tang Wulin telah memperhatikan bahwa Sen Yi tidak lagi hadir. Dengan demikian, dia sampai pada kesimpulan bahwa tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada pada pandangan pertama. Ini kemungkinan merupakan bagian dari ujian mereka. Tang Wulin mendengus, cahaya keemasan menyala di kedalaman matanya saat kekuatan garis keturunannya bergerak. Sisik emas muncul di lengan kanannya, berdenyut dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia bisa merasakan darahnya meluap dengan kekuatan. Setelah timbangan menyebar di lengannya,
mereka terus melewati bahunya ke tulang selangkanya, dan kemudian ke sisi kanan tubuhnya. Bagian kanan lehernya tidak dikecualikan. Esensi darahnya membentang di luar tubuhnya dan menyelimuti rekan-rekannya dalam upaya untuk melindungi mereka. Tang Wulin sendiri menganggap fenomena ini aneh, tetapi menepisnya. Dengan mendengus dingin, dia menghilangkan beberapa tekanan penghancur naga hitam itu. Sekarang Xie dikelilingi oleh esensi darah Tang Wulin, dia akhirnya bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun Xie tidak dapat merasakan esensi darah Tang Wulin, dia merasakan rasa aman yang tak tergoyahkan berdiri di sampingnya. Selama dia berada di samping Tang Wulin, semuanya akan baik-baik saja. Hah, Shen Yi muncul dari sudut pilar batu, seorang pria tua mengikuti di belakangnya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau tua, wajahnya sangat terkejut. Dia mengangguk setuju ketika dia melihat Tang Wulin. Tidak buruk, dia memiliki potensi monster kecil. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat seseorang yang mampu menahan tekanan Raja Naga Hitam bermata emas. Petik 2. Tanpa diketahui kelas 0, mural di atasnya dilukis oleh seorang judul Douluo yang mengkhususkan diri pada lukisan. Namun, satu-satunya alasan mengapa itu bisa menimbulkan teror seperti itu di hati mereka adalah karena itu dilukis dengan setetes darah dari makhluk jiwa terkuat di hutan Do Bintang Besar, Raja Naga Hitam bermata emas yang menakutkan. Setetes darah itu didapat dari pertarungan legendaris antara naga dan anggota terkuat Akademi Shrek. Mural ini menguji kekuatan spiritual peserta ujian. Semakin lama mereka bertahan, semakin tinggi skor mereka. Shen Yi juga tercengang. Dia awalnya memberi label Gu Yue sebagai siswa kelas 0 yang paling menjanjikan, tetapi sekarang, Tang Wulin telah muncul sebagai siswa lain yang menjanjikan. Dalam sejarah panjang Aula Naga Hitam ini, tidak ada yang pernah menggunakan aura mereka sendiri untuk menahan kekuatan lukisan dinding tersebut. Peserta ujian selalu dipaksa untuk menolaknya dengan kekuatan mereka sendiri. Elderly, skor uji coba ini. Elderly melirik Tang Wulin. Beri anak itu nilai penuh. Adapun 3 lainnya, kurasa keberuntungan adalah aspek kekuatan seseorang. Berikan 8 poin sisanya. Petik 2. Terima kasih, Tetua Li. Mata Shen Yi berbinar kegirangan. Tanpa perlu diberitahu, keempat siswa itu menoleh ke yang lebih tua dan membungkuk. Penatua tersenyum dengan rendah hati. Aku hanya ingin melihat orang tua itu, Zuoxi. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu semua terlambat. Dia pergi, tetapi berbalik sekali lagi untuk memberi Tang Wulin anggukan setuju sebelum berjalan pergi. Tindakannya tidak bisa dimengerti. Ujian ini dibagi menjadi banyak cobaan. Setiap uji coba memiliki skor maksimum 10 poin, tetapi untuk lulus, Anda memerlukan minimal 6 poin dan poin Anda akan dijumlahkan di akhir ujian. Poin akan dikurangi untuk bagian yang gagal dan ditambahkan untuk bagian dengan skor penuh. Jadi sebenarnya, keberuntungan Anda cukup bagus untuk bagian pertama. Shen Yi mengangguk puas. Ikuti aku, kami sudah menyelesaikan uji coba pertama. Xie mengacungkan jempol Tang Wulin. Mereka baru menyadari saat itu bahwa pencobaan menguji kekuatan spiritual mereka. Semakin besar kekuatan spiritual mereka, semakin lama mereka bisa menahan tekanan. Meskipun kekuatan spiritual Xie melampaui norma, dia masih jatuh datar dibandingkan dengan standar Shrek. Jika bukan karena Tang Wulin, dia akan gagal dalam uji coba ini. Skor Gu Yue bisa lebih tinggi, tetapi tidak mungkin bagi Su Xiaoyan dan dia untuk mendapatkan 8 poin. Kesadaran bahwa mereka baru saja lulus uji coba pertama menghantam mereka dengan keras, dan mereka tanpa sadar bergerak untuk mengambil formasi pertempuran mereka saat mereka berjalan. Tang Wulin berdiri di depan sebagai kepala tombak, Xie sedikit di belakangnya, sementara Su Xiaoyan dan Gu Yue berada di garis belakang. Setelah melewati koridor, mereka sampai di aula lain. Shen Yi berhenti dan berbalik menghadap keempat siswa itu. Tunggu di sini, sidang kedua akan segera dimulai. Petik 2. Dia pergi tanpa menjelaskan isi persidangan berikutnya. Akademi Shrek sudah bermurah hati untuk membiarkan mereka mengikuti ujian meski terlambat. Berbeda dengan peserta ujian lainnya, mereka tidak perlu berbaris dan karena itu hanya bisa melewati ujian tanpa istirahat. Sekilas, Tang Wulin memberi isyarat kepada Xie dan Su Xiaoyan, yang kemudian segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Mereka sedikit menghabiskan waktu setelah melawan tekanan spiritual dari percobaan sebelumnya. Gu Yue, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia baik-baik saja. Pada saat itu, aula menjadi gelap seolah-olah malam telah turun. Tapi itu baru siang, terlalu dini untuk menjadi waktu malam. Lampu perak misterius menyala di tanah.
Mereka saling menjalin, menghadirkan pemandangan yang mempesona sementara langit malam yang dilukis di atap kubah berubah menjadi hamparan ruang tanpa batas yang tampak hampir mustahil. Alis Gu Yue melonjak karena terkejut sementara Tang Wulin membangunkan Xie Xie dan Su Xiaoyan yang nyaris tidak beristirahat. Pola perak di lantai perlahan memudar. Pada saat itu, seolah-olah mereka melayang di langit berbintang di dunia sihir. Berpegangan tangan, Tang Wulin memerintahkan saat dia meraih Xie Xie dengan satu tangan dan Gu Yue dengan tangan lainnya. Gu Yue memegang tangan Su Xiaoyan dan dia, pada gilirannya, mengambil Xie Xie, menyelesaikan lingkaran. Dua cincin ungu naik di bawah Tang Wulin saat rumput blue silver meledak dari tubuhnya untuk membungkus semuanya dalam penghalang pelindung. Tanpa mengetahui apa musuhnya, ini adalah satu-satunya tindakan yang bisa dia lakukan. Setelah keamanan mereka diamankan, mereka akan memiliki kelonggaran untuk merumuskan rencana tanggapan. Tiba-tiba, lingkungan mereka berubah. Cahaya muncul di malam yang tenang. Sekarang, bagaimanapun, mereka menemukan diri mereka di tempat yang luas. Di mana kita? Saat mereka memikirkan ini, raungan memekakkan telinga memecahkan udara dan tekanan tirani menghantam mereka. Seekor monster jiwa muncul di depan mereka, benda mengerikan yang panjangnya lebih dari 10 meter dan tinggi 5 meter. Dua tanduk mencuat dari tengkoraknya, yang satu sedikit lebih panjang dari yang lain. Kulitnya tampak sekuat baju besi, menutupi mata merahnya. Itu adalah badak setan bumi. Setidaknya harus 3.000 tahun, Xie Xie berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka belum pernah bertemu dengan binatang seperti itu di platform kenaikan roh karena itu bukanlah penghuni hutan, tapi penguasa sabana. Meskipun tidak sekuat beruang Dreadclaw Dust Gold di hutan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Atributnya adalah bumi, menilai Gu Yue. Tang Wulin tetap diam, hanya membuat beberapa isyarat tangan. Gu Yue dan Su Xiaoyan berbalik dan berlari untuk membuka jarak sementara Xie Xie bergegas ke samping. Untaian gemerlap blue silver grace mengikat pinggang mereka, menghubungkan keempat rekan satu tim. Dalam kilatan cahaya keemasan, seekor ular kecil muncul di bahu Tang Wulin. Goldlight telah berkembang pesat sejak 3 tahun lalu. Panjangnya sekitar setengah meter dan setebal kastanye sekarang. Sementara itu, sisik emasnya telah berubah dan tampak serupa dengan yang ada di lengan kanan Tang Wulin, lebih tebal dan lebih tajam dari sebelumnya. Cahaya emas meluncur di lengan kirinya dan melingkari lengannya, matanya berkilau keemasan. Badak setan bumi mengeluarkan raungan gemuruh lainnya dan mengais tanah 2 kali sebelum menyerang Tang Wulin. Alih-alih ketakutan, Tang Wulin merasakan darahnya bangkit dan berteriak dengan kegembiraan yang tak terhentikan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji pertumbuhannya setelah membuka segel kedua. Karena itulah, alih-alih mundur, dia menyerang ke depan untuk berbenturan langsung dengan binatang itu. Xie Xie telah memposisikan dirinya ke samping pada saat itu, sementara cahaya kuning mekar di tanah di depan badak. Bumi melunak saat Gu Yue memberi isyarat dengan tangan yang diselimuti cahaya kuning. Elemen tanah tidak hanya dapat digunakan untuk mengeraskan tanah, tetapi juga dapat membuat rawa. Mata merah dari Earth Demon Rhinoceros penuh dengan darah. Tepat sebelum ia menjadi mangsa di rawa, cahaya kuning muncul di bawah kakinya dan bumi mengeras kembali. Tanpa melambat, itu terus mengisi daya di Tang Wulin.